Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Ditemani aku dengan Kak Mahdi akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Titik P min 4,6 ditransaksikan oleh 3 min 2, lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Bayangan titik P adalah, jadi yang namanya translasi ini, itu adalah pergeseran ya, pergeseran. Jadi arti notasi 3 min 2, ini artinya titik digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah gitu, karena negatif 2. Itu adalah artinya pergeseran dari notasi 3 dan min 2. Jadi untuk titik X, Y gitu, kemudian ditranslasi notasinya ini AB, maka P aksennya ya, hasil translasinya adalah X ditambah A, kemudian Y-nya ditambah B. Gitu ya. Jadi kalau ada titik min 4,6 ditransaksikan oleh 3 min 2, berarti titik bayangannya adalah X-nya min 4 ditambah 3, Y-nya 6 ditambah B-nya adalah min 2. Jadi bayangannya min 1,4. Kemudian transaksi ini dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kalau dengan sumbu X, jadi kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap, ya, ini adalah pencerminan terhadap sumbu X, ya, maka X-nya tetap, Y-nya berubah jadi dikalikan min 1, jadi min Y. Jadi dari titik yang hasil translasi min 1,4 dicerminkan terhadap sumbu X di sini, maka X-nya tetap min 1, Y-nya berubah jadi min 4. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 12 cm dan alfa adalah sudut antara bidang BDG dan ABCD. Nilai sin alfa adalah, jadi di sini kita perlu gambar sketsanya dulu. Ya. Kita gambar sketsa kubusnya. Jadi kalau ini titik sudut A, ini B, ini C, D, E, F, G, H gitu. Kemudian panjang rusuknya diketahui 12 cm. Dan alfa adalah sudut antara bidang BDG. Jadi kita bikin dulu BDG bentuknya. Ini adalah bidangnya. Nah, seperti ini BDG. Dan ABCD. ABCD adalah bidang alas. Jadi harus kita buat perwakilan bidang BDG itu berupa garis. Jadi caranya adalah A
ke C, kita buat diagonalnya di sini. Maka titik potong antara BD dan AC itu ada sebuah titik. Kemudian kita tarik titik ini ke G. Anggaplah titik potong diagonal alas itu adalah misalkan titik P gitu ya. Oke, titik P. Jadi yang dimaksud dengan sudut alfanya di sini adalah antara bidang BDG dan ABCD. Nah, jadi BDG itu diwakili oleh garis PG dan bidang ABC ini adalah garis AC-nya. Jadi alfanya tuh di sini. Oke. Maka terbentuklah sebuah segitiga siku-siku di sini kan? Oke. Jadi saya gambarkan segitiga siku-sikunya seperti ini. Siku-sikunya di titik C. Titik di sinilah P, lalu di sini G. Ini sudut alfanya. Oke. Karena rusuknya 12 cm, maka dari C ke G adalah 12 cm. Oke, ini 12 cm rusuknya. Nah, berarti karena di sini adalah sudah diketahui rusuknya, maka dari P ke C kita bisa tahu. Ya. Berarti kalau untuk dari A ke C ini, berarti AC gitu. Itu adalah diagonal, ya. Ini adalah diagonal sisi ya, oke, atau diagonal bidang. Oke. Nah, di sini jika rusuk kubus A cm, maka panjang diagonal sisi itu adalah A akar 2 gitu ya, lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi berarti bisa kita tuliskan AC-nya itu adalah, karena ini adalah rusuknya itu 12 cm, berarti ini jadinya 12 akar 2. Itu untuk AC. Karena PC itu adalah setengah dari AC. Oke, berarti PC-nya setengah dikalikan 12 akar 2. Jadi PC-nya itu adalah 6 akar 2. Jadi ini 6 akar 2. Oke. Nah, sekarang kita mencari sisi PG, ya, panjang segitiga sisi PG-nya. Jadi kalau kita bisa hitung di sini untuk mencari PG, ini kita gunakan teorema Pitagoras ya. Berarti akar dari di sini sisi PC dikuadratkan ditambah sisi GC dikuadratkan. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan ini untuk selanjutnya kita pindahkan saja ke halaman berikutnya. Oke. Jadi di sini oke, ini adalah segitiga yang kita akan hitung dari PG-nya. Jadi PG-nya ini adalah berarti akar dari gitu ya, 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. Jadi PG sama dengan akar dari di sini berarti 6 kuadrat adalah 36, akar 2 dikuadratkan 2. 36 kali 2 berarti 72. Ditambah 12 kuadrat itu 144. Oke. PG di sini sama dengan, nah biar mudah. Ini kan ada suatu faktor persatuan terbesarnya ya, sebenarnya 72. Tapi agar bisa
keluar, kita gunakan faktornya itu 36. Karena 72 itu kan 36 kali 2, sedangkan 144 itu 36 kali 4. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita tuliskan PG di sini adalah akar 36 dikalikan akar 2 tambah 4 kan 6. Jadi akar 6. Jadi PG sama dengan akar 36 itu 6 kalikan akar 6. Itu PG-nya. Jadi sini 6 akar 6. Nah, karena yang ditanya itu adalah nilai dari sin alfa. Sin alfa itu pada segitiga sisiku adalah sisi depan sudutnya dibagi dengan sisi miring ya sebutannya. Sebenarnya sih yang lebih tepat hipotenus ya, yaitu hipotenus, yaitu yang ini hipotenus nih. Sisi, jadi sin alfa sama dengan sisi depan sudutnya adalah 12 dibagi dengan 6 akar 6. Oke. 12 dibagi 6 bisa 12 bagi 6 itu 2. Lalu kita kalikan dengan sekawannya. Ya, rasional kan penyebutnya. Berarti sin alfa sama dengan 2 kali akar 6 per akar 6 kali akar 6, penyebutnya adalah 6. Masih bisa kita sederhanakan lagi. Karena di sini 6 bagi 2 bisa ya. Ini 1, ini 3. Jadi sin alfa adalah 1/3 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Segitiga ABC dengan koordinat titik A min 1,2, titik B 6,-2, dan titik C 5,2. Segitiga tersebut dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Jadi pusat rotasinya adalah 0,0. Koordinat bayangan segitiga ABC adalah, jadi kalau untuk suatu titik gitu ya, kalau ini titik P, A, B gitu, kemudian dirotasi, oke, dengan pusat rotasinya titik 0,0, itu simbolkan titik O ya, titik asal tuh, dengan sudut 90 derajat, maka P aksennya adalah min B, A gitu ya. Berarti ini cukup mudah. Jadi kalau untuk titik A yaitu min 1,2 gitu. Untuk rotasi kita singkat saja R dengan pusat 0,0 dan sejauh 90 derajat. Berarti kan menjadi min B, A. Ya. Di sini A, di sini B. Karena harus menjadi min B, berarti min 2, A. Berarti A-nya tetap min 1. Oke. Jadi min 2, min 1. Sebenarnya sudah terlihat yang benar. Karena A aksen di sini yang min 2, min 1, itu cuma yang pilihan yang A. Betul ya? Oke. Nah, tapi semuanya tetap harus kita cek. Coba untuk titik B 6, min 2 kita rotasikan dengan pusat titik 0,0 yaitu titik O sejauh 90 derajat gitu. Maka titik B aksennya adalah, ya, karena kembali lagi ini A itu yang 6, B-nya yang minus 2, menjadi min B, berarti min 2 berarti 2, A-nya tetap 2,6. Ini benar juga B aksennya. Kemudian yang
titik ketiga yaitu C 5,2. Rotasi dengan titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Ini A5, ini B-nya 2. Berarti C aksennya itu kan min B, berarti min 2, A itu 5. Jadi min 2,5. Jadi jawabannya memang yang A. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Boleh tulis komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih